Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu dan berbahagia. Selamat datang di channel Wisata Hati. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, barang siapa melewati usia 40 tahun sedangkan kebaikannya tidak bisa mengalahkan kejelekannya, maka siap-siaplah untuk mempersiapkan diri ke neraka. Kali ini kita akan memulai kisah Ki Ageng Pandanaran dengan Sunan Kalijaga. Salah satu cara untuk meneladani orang-orang soleh adalah mengetahui riwayat-riwayat mereka. Dalam sebuah syairnya, Imam Syafi'i berkata, "Aku bukanlah orang soleh, tapi aku mencintai mereka. Semoga aku bisa mendapatkan syafaat dari mereka." Ki Ageng Pandanaran adalah Bupati kedua Semarang. Ia disebut juga Pangeran Mangkubumi. Pada akhir hayatnya, dia disebut sebagai Sunan Bayat atau Tembayat, disebut juga Sunan Pandanarang, hingga akhirnya disebut sebagai Ki Ageng Pandanaran atau Sunan Pandanaran. Tatkala memerintah sebagai bupati di Semarang, pada awalnya beliau memerintah dengan sangat adil dan bijaksana. Namun karena sifat manusia, karena kekuasaan, harta, kemewahan dunia, hingga ia akhirnya lupa diri. Mulailah ia sewenang-wenang, cinta dunia, melupakan majelis-majelis taklim, melupakan rakyatnya, dan sibuk menimbun kekayaan buat dirinya sendiri. Kisah Ki Ageng Pandanaran tersebut mulailah tersebar hingga sampai ke Sunan Kalijaga, sehingga Sunan Kalijaga memutuskan untuk turun gunung mau mengingatkan Ki Ageng Pandanaran dengan cara beliau menyamar sebagai tukang rumput. Dengan menyamar sebagai tukang rumput, mulailah Sunan Kalijaga pergi ke tempat tinggal Ki Ageng Pandanaran. Akhirnya mereka pun bertemu dan saling sapa dalam dialog berikut. Wahai orang yang berkuasa dan diberi kekuasaan, ingatlah dan takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah bahwa dunia ini adalah sementara. Jangan lupa diri, masih ada kampung akhirat yang kekal di mana kita harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ki Ageng Pandanaran terkejut dan mulai bertanya, "Hei, siapa kamu, tukang rumput, kok berani-beraninya menasihati aku?" "Saya hanya tukang rumput biasa, tapi untuk mengingatkan, semua orang boleh mengingatkan." Merasa tidak terima, Ki Ageng Pandanaran langsung mengusir tukang rumput tadi supaya pergi dari tempatnya. Sunan Kalijaga yang menyamar sebagai tukang rumput pun segera pergi dari situ. Namun bukan Sunan Kalijaga kalau menyerah. Besoknya dia datang lagi, menasehati lagi, dan Ki Ageng Pandanaran semakin marah dan langsung mengusirnya. Sampai suatu hari ketika Ki Ageng Pandanaran masih juga belum menyadari kesalahannya, Sunan Kalijaga mengeluarkan ilmu kesaktiannya. "Wahai bupati yang congkak karena harta, ketahuilah bahwa harta bendamu itu tidak apa-apanya dibandingkan dengan kekayaan yang kumiliki." Ki Ageng Pandanaran yang waktu itu masih bupati atau Pangeran Mangkubumi
tertawa terbahak, "Bagaimana bisa kamu mengalahkan kekayaanku? Kalau begitu, lihatlah apa yang kulakukan," kata Sunan Kalijaga. Lalu Sunan Kalijaga mulai mencangkul tanah di sekitar kaki mereka berdiri. Setiap tanah yang dicangkul oleh Sunan Kalijaga langsung mengeluarkan emas yang banyak sekali. Ki Ageng Pandanaran merasa terkejut. "Kok bisa?" dalam hatinya dia berkata. "Ini pasti bukan orang sembarangan. Setiap dia mencangkul kok keluar emas." "Hai tukang rumput, pasti kamu bukan orang biasa. Siapa dirimu sebenarnya?" Lalu Sunan Kalijaga pun membuka penyamarannya. Ki Ageng Pandanaran pun segera mengenali bahwa yang berdiri di hadapannya adalah Sunan Kalijaga. Maka ia langsung bersimpuh di hadapan Sunan Kalijaga. "Maafkan saya, Sunan. Saya hari ini juga bertobat atas segala dosa dan kesalahan saya. Dan sudilah kiranya Sunan Kalijaga untuk menerima saya sebagai murid dari Sunan." Sunan Kalijaga pun menyanggupi untuk menerima Ki Ageng Pandanaran sebagai murid. "Besok saya tunggu kamu di sebuah bukit di seberang kota ini. Tapi ingat, jangan membawa harta benda apapun. Datang dengan tangan kosong dan jalan kaki." Ki Ageng Pandanaran menyanggupi, dan besoknya benar beliau datang ke sebuah gunung yang ditunjuk oleh Sunan Kalijaga. Sebelum berangkat, ia menyerahkan roda pemerintahan kepada adiknya sebagai Bupati Semarang. Dia dan istrinya berangkat menemui Sunan Kalijaga. Namun dia lupa untuk memberitahu istrinya sebagai syarat bahwa tidak boleh membawa harta atau perhiasan apapun untuk bertemu dengan Sunan Kalijaga. Karena kodrat sebagai perempuan, istri Ki Ageng Pandanaran tetap membawa perhiasan dan beberapa harta dinar dalam kantong dalam tongkat mereka. Itulah kenapa dalam perjalanan istri Ki Ageng Pandanaran selalu tertinggal jauh. Jalannya pelan seakan-akan terberati oleh sesuatu, sampai Ki Ageng Pandanaran menyadari hal itu dan bertanya, "Apakah kamu membawa sesuatu?" Lalu istrinya bilang, "Benar, ini beberapa bekal saya bawa untuk perjalanan ini." Lalu Ki Ageng Pandanaran bilang bahwa tidak boleh membawa apapun sebagai syarat dari Sunan Kalijaga. Mereka pun melanjutkan perjalanan, namun si istri tetap tertinggal. Sampailah suatu saat istri tadi dicegat oleh 3 orang perampok atau begal. Ki Ageng, ada 3 orang salah. Ada salah 3. Maksud dari istri Ki Ageng Pandanaran, ada 3 orang salah atau 3 orang yang sesat berbuat salah dengan cara membegal orang. Konon tempat tersebut akhirnya dinamakan Kota Salatiga. Lalu Ki Ageng Pandanaran menghadapi 3 orang tersebut, dan dia bilang, "Hai orang-orang, harusnya kalian sebagai manusia jangan membegal seperti ini. Tingkah kalian buruk seperti hewan," kata Ki Ageng Pandanaran. Dan ajaibnya, 3 orang tersebut wajahnya tiba-tiba berubah menjadi seperti hewan bercabang lebat kayak domba. Ternyata tanpa sepengetahuan Ki Ageng Pandanaran, setelah dia berikrar sebagai murid Sunan Kalijaga, saat itu juga Ki Ageng Pandanaran mempunyai kesaktian tertentu sehingga apa yang dikatakannya menjadi terjadi benar-benar. Pimpinan perampok atau begal tersebut langsung bersimpuh dan menyatakan bertobat akan mengikuti Ki Ageng Pandanaran dan minta sebagai murid beliau.
Namun walaupun sudah bertobat, wajah dari pimpinan begal tersebut tidak juga berubah, maka dia kemudian disebut Syekh Domba karena wajahnya mirip domba. Dia akhirnya menjadi pengikut Ki Ageng Pandanaran yang setia. Lalu mereka pun melanjutkan perjalanan dan diterima oleh Sunan Kalijaga. Ki Ageng Pandanaran ternyata seorang murid yang cerdas, sehingga pelajaran yang diberikan oleh Sunan Kalijaga bisa diserap dan diaplikasikan dengan baik, sehingga Ki Ageng Pandanaran bisa turut membantu Sunan Kalijaga dalam menyebarluaskan syiar agama Islam di bumi Semarang dan tanah Jawa. Dari kisah Ki Ageng Pandanaran tersebut ada beberapa hikmah yang bisa kita petik. Pertama, harta, tahta, dunia itu bisa melenakan manusia dari tujuan semula. Kedua, jika manusia menyadari kesalahannya, dia bisa bertobat karena memang manusia adalah tempatnya salah dan dosa, dan Tuhan sendiri telah mensifati dirinya sebagai yang maha pengampun. Ketiga, jika seseorang bertobat dari kesalahannya dan kemudian menghiasi hidupnya dengan amal soleh, maka Tuhan pun akan mengangkat derajatnya, menghapus kesalahannya, dan memulaikan dirinya ke derajat yang tinggi. Dari cerita tadi juga ada beberapa hal yang bisa dipetik hikmahnya, yaitu ketika Sunan Kalijaga mengeluarkan kesaktiannya dalam hal memperlihatkan harta kekayaan, maka pada saat itu harta kekayaan bisa menjadi syarat atau wasilah untuk syiar agama, sehingga membuat kebenaran menjadi nyata. Kedua, pada saat lain, yaitu ketika istri Ki Ageng Pandanaran membawa harta benda, justru harta benda tersebut memperberat langkahnya kepada Ki Sunan Kalijaga. Pada saat tersebut, harta benda justru memperberat. Jadi ada kalanya dengan harta benda itu bisa menyampaikan manusia pada tujuannya, bisa juga menggelincirkan manusia dari tujuannya, tergantung niat dan tujuannya. Hikmah yang ketiga, hikmah yang lain, yaitu ketika Ki Ageng Pandanaran berhadapan dengan perampok yang kemudian dinamakan Syekh Domba, pada saat itu ketika akhlak manusia digunakan dalam hal keburukan dan kejahatan, maka ia bisa berubah menjadi hewan. Maksudnya adalah jiwa manusianya berubah menjadi hewan, sehingga perlu disempurnakan menjadi manusia, yaitu dengan cara beramal soleh dan kembali kepada ketaatan pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Demikianlah kisah dari Ki Ageng Pandanaran dengan Sunan Kalijaga yang penuh dengan hikmah. Semoga kita bisa mempelajari semua hikmah tersebut. Terima kasih telah mengikuti channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.